menepuk jidatnya pening. Dito sudah mengingatkan Tania untuk tidak memberikan itu. Meskipun Anggi sudah dewasa, namun dia pasti tidak mengerti jenis jamu-jamuan seperti itu. Dito tahu kalau Rehan sangat bugar karena dia selalu menjaga tubuhnya, juga sangat rajin berolahraga. Jamu kuat untuk apa? Aku nggak sakit kok. Nafisa menyerah. Dia memilih untuk duduk di kursi pengantin karena tidak bisa lagi mengikuti alur cerita teman-temannya. Ih, kamu masih aja bego, Bi. Ini tuh jamu kuat. Kamu kasih ke Om Rehan biar dia tahan sama lama. Habis itu dia bisa menabur benih dengan maksimal. Kecebong-kecebong peliharaannya juga pasti makin aktif kalau dikasih jamu ini. Ini benar. Habis ini pasti kamu kewalahan sampai muntah-muntah. Ini udah terjamin. Standar Ambu sama Abah udah nggak bisa diraguin lagi. Tidak ingin semakin membuat Tania dan Dita berbicara ngawur, Dito dan Haris menarik kedua gadis itu untuk menjauh dari Anggi. Anggi mengangkat bahunya acuh. Jamu kuat, menabur benih. Dia tahu apa yang mereka maksud, tapi maksud dari jamu itu untuk apa dia ngasih agak sedikit blank. Dia menaruh paper bag itu di antara tumpukan kado yang lain. Ini kan dari Abah sama Ambu, pasti spesial, jangan digabung deh. Anggi menaruh paper bag itu di kursi pengantin yang tadi sempat Nafisa duduki. Kamu besok langsung pergi honeymoon kan sama Kak Rehan? Aldi duduk di samping Anggi menatap gadis itu sekilas lalu menunduk. Namun beberapa saat kemudian matanya memicing melihat paper bag kecil di belakang punggung Anggi. Kita pergi nggak lama kok, mungkin sekitar 1-2 minggu. Kasihan juga ya kalau harus ngurus perusahaan sendirian. Aldi menganggukkan kepalanya, tangannya terulur mengambil sesuatu di dalam paper bag, menelisikan agak lama juga, mencium aroma yang sebenarnya tidak terlalu dari luar botolan kecil itu. Ini apa Anggi? Aku boleh nyobain kan? Aldi membuka tutup botolnya dan langsung meminum jamu kuat yang diberikan Tania tanpa sungkan. Itu jamu kuat Al, dari Ambu dan Abah, biur. Seketika itu juga semua orang menatap pengantin wanita dan Aldi heran. Pasalnya semburan yang Aldi timbulkan cukup kuat hingga membuat orang-orang terfokus padanya. Kamu gila, kenapa nggak bilang dari tadi? Aldi kembali menutup botol itu, meletakkannya ke tempat semula. Lah kamu kan baru nanya, lagian kenapa sih? Kan bagus minum itu biar sehat. Habisin aja, lumayan loh, masih banyak kok. Aldi menggelengkan kepalanya tidak percaya. Buru-buru dia pergi dan mencari air minum untuk membasuh mulutnya. Dasar lemot, untung aku nggak ketelan semua. Setelah acara selesai, Anggi dan Rehan langsung pergi menuju kamar hotel yang sudah disiapkan oleh Rehan sebelumnya. Kamar suite besar dengan pemandangan kota Jakarta di malam hari terlihat sangat indah. Lilin aromaterapi juga lilin-lilin kecil menghiasi sudut-sudut kamar malam itu. Kelopak bunga mawar yang berhamburan di atas lantai, juga bunga-bunga merambat yang bergelantungan di kamar itu menjadikan suasana kamar menjadi sangat indah dan benar-benar luar biasa. Kau suka? Tanya Rehan memeluk istrinya dari belakang. Anggi tersenyum sembari mengangguk. Dia suka, sangat suka. Jangankan kamar yang sudah didekorasi seperti ini, kamar biasa saja suka asal ada Rehan di sana. Anggi mandi dulu ya Om. Badan Anggi agak lengket. Rehan mengangguk melepaskan pelukannya tanpa Anggi suruh. Rehan melepaskan zipper di belakang gaun yang Anggi kenakan. Pelan gerakan tangannya sangat pelan seiring dengan tatapan Rehan yang semakin lama semakin intens. Wajahnya mulai mendekat ke punggung Anggi hingga membuat gadis itu meremang karena terpaan hangat napas Rehan di punggungnya. Om, Anggi bersuara pelan sedikit tertahan. Anggi menggigit bawahnya, berusaha untuk tidak tergoda. Dia benar-benar harus mandi dulu sekarang. Anggi tidak mau melewati malam ini dengan kesan yang buruk. Dek jantung Anggi terpacu sangat kencang. Tak kalah hangat suaminya mendarat beberapa kecupan singkat. Tidak ingin semakin berlarut, Anggi segera memutar tubuhnya sembari memegangi gaun di bagian dadanya agar tidak melorot. Kenapa? Suara Rehan terdengar semakin berat dan sedikit serak. Juga ada nada keputusasaan di sana.
Jangan sentuh Anggi. Anggi bilang Anggi mau mandi dulu. Rehan menggeleng. Dia maju 1 langkah namun Anggi mundur 1 langkah. Dan ketika dia ingin menarik pinggang Anggi, gadis itu langsung berlari melesat pergi ke kamar mandi. Kau benar-benar membuatku kehilangan akal. Langkah gontai Rehan membawanya ke tepian ranjang, melonggarkan dasi di lehernya lalu menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Aku menginginkanmu. Sangat, pria itu bergumam dengan mata terpejam. Satu tangannya bertengger di atas kepala, sementara satu tangan lainnya tergulai lemas. Begitu saja. 20 menit kemudian Anggi keluar dari kamar mandi. Lengan hitam dengan bagian perut transparan, namun masih bisa menutup bagian dada juga bagian bawahnya. Dia kenakan. Sebenarnya dia agak takut mengenakan lingeri itu, tapi tidak ada baju lain di kamar mandi. Anggi berjalan dengan mata melirik kanan kiri berusaha untuk mencari suaminya. Ternyata dia tidur. Anggi menyunggingkan seolah senyum membuat sang suami terkapar di atas ranjang masih mengenakan pakaian yang tadi. Bahkan sepatunya juga belum dia lepaskan. Mungkin dia benar-benar lelah. Setelah melepaskan sepatu Rehan, gadis itu naik ke atas ranjang. Duduk di samping tubuh suaminya, kepalanya menunduk memperhatikan wajah tampan sang suami lekat. Perlahan, tangannya terulur menyentuh wajah tampan Rehan, mengabsen setiap deretan anggota wajah suaminya hingga jemarinya berhenti di atas bibir merah sang suami. Tampan, gumam Anggi membuat Rehan tidak bisa menahan senyum. Mata Anggi melotot tak kalah tangan besar itu menarik pinggangnya hingga dia ambruk di atas dada Rehan. Matanya memicing menatap suaminya dengan kesal. Anggi pikir Om tidur, ternyata pura-pura. Rehan terkekeh, jemarinya menyentuh wajah Anggi, mengusap perlahan dengan mata yang fokus menatap bibir ranum istrinya. Aku tidak pura-pura, aku memang tidur, hanya saja kau membangunkanku. Anggi mendengus. Pria ini pasti berbohong. Dia memang sedang mengerjai Anggi kan. Om mandi dulu. Om juga pasti gerah. Anggi nggak mau tidur sama Om kalau Om bau keringat seperti ini. Bukannya menurut Rehan malah menggulingkan hingga mereka bertukar posisi. Kini tubuh Anggi berada di bawah. Melihat Anggi mengerjapkan matanya membuat Rehan semakin gemas dan semakin tidak sabar untuk menyantap hidangan malamnya. Mandi dulu, Anggi sedikit memekik. Tangannya mendorong dada Rehan, namun pria itu bergeming. Tatapannya semakin dalam dan Anggi tahu tatapan itu sangat menakutkan, juga sangat berbahaya. Anggi nggak mau. Kalau Om nggak mandi, Rehan menggeram tertahan. Si beto sudah sangat kesakitan. Kepalanya berdenyut, darahnya berdesir semakin hangat. Aku akan mandi, tapi kau juga tidur. Kalau sampai kau tidur, maka besok kita tidak akan pergi bulan madu. Kita habiskan saja waktu kita di sini sampai kau lemas dan tidak bisa berjalan. Anggi menatap punggung suaminya sedikit ngeri. Hewan buas itu selalu mengancamnya dengan hal-hal seperti itu. Sweet boy Fischke, gumam Anggi bergidik ngeri. 15 menit kemudian Rehan keluar dari kamar mandi dengan rambut sedikit basah. Handuk putih melilit dengan apik di pinggangnya hingga menampakkan deretan roti sobek yang sangat menawan. Buliran air yang masih tersisa di tubuhnya menjadikan Rehan terlihat sangat seksi dilihat dari sudut manapun. Dengan langkah pasti dia berjalan menuju ranjang. Belum sampai di sana, langkah kakinya terhenti. Matanya menatap lekat gadis cantik dengan balutan lingeri seksi di tubuhnya. Gadis itu sedang berpose di atas ranjang sembari memegang bola cahaya kelap-kelip di tangannya. Keadaan lampu kamar yang temaram membuat bola cahaya itu seolah hanya memfokuskan Rehan untuk menatap sang istri. Suara maskulin Rehan membuat Anggi menoleh. Gadis itu tersenyum menaruh bola cahaya di atas ranjang lalu turun dan berjalan menghampiri Rehan. Apa kau menginginkanku, Dedi? Bisikan maut di telinga Rehan seolah menyadarkannya dari lamunan. Yes, I want. Anggi memekik sedikit tertawa saat Rehan tiba-tiba menarik dan memposisikan dia di atas perut Rehan seperti sedang menggendong anak kaula. Malam ini kau hanya. Selamat pagi para Raiders setia yang baik hati, semoga sehat selalu. Terima kasih karena sudah mengikuti cerita ini sampai sejauh ini, semoga betah sampai akhir, amin. Semangat terus untuk semuanya.
Dan jangan lupa like serta subscribe guys ya.